Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Suasana lelang besar benar-benar menjadi sunyi ketika semua orang mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka menyaksikan tindakan emas perak. Mereka merasakan perasaan lucu di hati mereka. Kedua orang itu benar-benar tidak tahu malu. Xiaoyan tersenyum tipis saat dia menonton lelucon. Dia tahu bahwa setelah hari ini reputasi Gerbang Xiao akan sepenuhnya bergema di seluruh wilayah sudut hitam. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika dia mengamati emas perak melemparkan seseorang. Karena sikap emas perak sudah melunak, dia pun tidak lagi berdebat dengan mereka dalam kesempatan lelang itu. Setelah itu kemungkinan tidak akan ada orang bodoh yang buta mencari masalah. Karena kalian berdua tidak keberatan dengan Gerbang Xiao, maka kami akan bertanggung jawab atas kota Feng. Kalian berdua silakan duduk, pelelangan akan segera dimulai, kata Xiaoyan tersenyum saat berbicara. Wajah perak emas sedikit berubah setelah mendengar kata Xiaoyan. Mereka telah membuang muka mereka hari ini, namun tidak ada pilihan lain dan menghela napas dalam. Tatapan Medusa yang dingin membuat ciut nyali mereka, baru kemudian mereka tersenyum dan duduk di kursi mereka. Pandangan Xiaoyan bergeser dari perak emas saat dia tersenyum pada banyak orang di tempat lelang. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Tolong jangan salahkan kami. Acara utama lelang pil obat akan dimulai, kata Xiaoyan. Suasana nampak hening setelah kata Xiaoyan terdengar. Namun sesaat kemudian gelombang persetujuan mulai segera muncul. Setelah adegan sebelumnya, orang bodoh bahkan tahu bahwa kekuatan yang dimiliki Gerbang Xiao adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan mereka. Karenanya tidak ada yang berani membuka mulut mereka memprovokasi mereka. Sebaliknya berbagai suara menjilat dan menyetujui mulai berulang kali muncul. Aku akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kakak kedua. Pelelangan sepertinya akan dapat berjalan lancar hari ini, kata Xiaoyan yang kemudian berjalan menuju belakang panggung setelah melihat Xiaoli menganggukkan kepalanya. Medusa mengikuti di belakangnya seperti bayangan sebelum menghilang di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Xiaoyan duduk dengan diam di ruang tamu sambil memegang cangkir teh hangat dan sesekali menyeruputnya. Dari tempat ini, dia samar-samar bisa mendengar suara lelang yang berapi-api. Sepertinya pil obat itu telah mendapat hasil yang cukup baik. Terima kasih banyak untuk ini, kata Xiaoyan memegang cangkir teh ketika dia tiba-tiba berbalik dan dengan lembut berbicara pada Medusa yang berwajah dingin. Medusa masih mempertahankan wajahnya yang dingin. Pada saat ini, emosi Medusa sangat kacau. Menurut wataknya, dia seharusnya mengabaikannya ketika Xiaoyan memintanya sedikit bantuan. Namun ketika dia melihat kesungguhan dan harapan di wajah Xiaoyan, semacam emosi yang tidak biasa diam-diam merembes keluar dari lubuk hatinya, menyebabkan dia menelan penolakan yang telah diucapkannya. Meskipun dia tahu bahwa jenis emosi yang tidak biasa itu muncul karena penggabungannya dengan roh piton 7 warna, pengaruh merayap semacam ini juga menyebabkannya menjadi sangat frustasi. Dia benar-benar ingin menampar dan membunuh orang ini yang sebenarnya telah berani menggenjotnya. Di sisi lain ada pengaruh yang jauh dalam rohnya menciptakan keinginan tanpa sadar untuk berlama-lama di samping Xiaoyan. Dua emosi yang saling bertentangan itu menyebabkan Medusa yang terkenal karena membunuh dengan kejam kini nampak berjuang dan ragu berulang kali. Jangan terus memberiku wajah dingin. Aku tahu bahwa alasanmu menyetujui permintaanku adalah sebagian karena pengaruh semangat piton 7 warna. Karena itu aku tidak akan berpikir kalau kamu benar-benar memiliki perasaan khusus terhadapku, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit ketika dia melihat wajah Medusa yang dingin. Medusa mengangkat alisnya tetapi terus diam. Xiaoyan meletakkan cangkir tehnya dengan lembut di atas meja dan menggosok kepalanya. Sebenarnya semua masalah disebabkan oleh api jatuh hati sialan itu. Saat itu di bawah tanah magma aku benar-benar tidak dapat mengendalikan diriku. Seharusnya tidak ada banyak dendam dan kebencian di antara kita, bukan? Kata Xiaoyan dengan canggung dan tersenyum pahit. Saat itu jika kau tidak membawa piton 7 warna, aku tidak akan mungkin terlibat. Selain itu jika aku diberi waktu yang cukup, aku akan dapat bergabung dengan roh piton cepat atau lambat. Karena kami berdua adalah satu. Namun sekarang kau masih berani mengatakan kalau kita tidak memiliki banyak dendam, kata Medusa. Saat itu aku tidak tahu kalau piton 7 warna sebenarnya adalah dirimu. Selain itu apa aku mengabaikan piton kecil itu? Kau terus mengatakan bahwa aku memperlakukan piton kecil itu seperti binatang peliharaan ketika aku membesarkannya, dan karena itu kau juga bilang menyebabkanmu kehilangan muka sebagai ratu. Namun surga dapat melihat bahwa aku biasanya memperlakukannya layaknya seperti leluhurku sendiri. Aku bahkan membiarkannya minum esensi singa seperti air yang bahkan aku sendiri tidak minum. Apakah ini bukan perlakuan yang baik? Kata Xiaoyan dengan keras.
Medusa nampak terkejut ketika dia mendengar jawaban Xiaoyan yang menunjukkan bahwa dia sangat menderita. Dia tidak menyadari apakah Xiaoyan memperlakukan piton kecil seperti leluhur kecil di hatinya. Namun dia tahu bila Xiaoyan memang sering memberikan esensi singa yang berharga kepada piton kecil. Wajah Medusa yang dingin dan acuh tak acuh mulai sedikit meleleh saat pikiran itu melekat di hatinya. Namun ketika dia teringat kembali adegan itu, wajahnya sekali lagi menjadi dingin. Meskipun begitu, kau tidak dapat menemukan alasan untuk hal memalukan yang kau lakukan padaku saat itu. Menurut aturan suku ular, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kepala pelakunya dan membuangnya ke kolam suci dan membiarkannya hancur, kata Medusa. Wajah Xiaoyan menegang ketika dia mendengar itu. Dia tiba-tiba merasakan bahwa lehernya menjadi dingin. Apakah wanita itu akan membawa kepalanya kembali untuk menyelesaikan masalah itu? Sudut mulut Xiaoyan nampak bergerak. Dia tidak bisa menahan dorongan untuk berteriak tidak bersalah. Alasannya sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan yang terbentuk dari api jatuh hati. Oleh karena itu, ia hanya dapat mengingat masalah ini setelah semuanya terjadi. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki sedikit perasaan yang mendalam pada situasi seperti itu. Kau harus memperbaiki pil pemulihan jiwa setelah perjanjian kita selesai. Pada saat itu aku akan menyelesaikan dendam ini, kata Medusa yang mengabaikan wajah kaku Xiaoyan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Tubuh Medusa bergetar setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu dia perlahan menghilang dari tempat itu. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat sosok Medusa yang menghilang. Memang tidak mudah untuk meyakinkan wanita itu. Sepertinya dia hanya bisa memperlambat segalanya. Untungnya dia masih ada sedikit waktu sampai perjanjian selesai. Dia masih bisa mencoba memikirkan cara untuk mengubah perasaan wanita itu ke arah yang lebih baik. Pelelangan berlanjut hampir sepanjang hari sebelum berakhir dengan sempurna tepat ketika langit perlahan menjadi gelap. Keuntungan dari pelelangan membuat Xiaoli dan Xiaoyan merasakan senang. Dengan jumlah uang itu bukan hanya bisa mendapatkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan, tetapi juga memungkinkan Gerbang Xiao untuk mengumpulkan para ahli secara luas. Tentu saja Xiaoyan masih membutuhkan kekuatan dari 3 faksi besar yang telah melakukan beberapa upaya untuk pelelangan kali ini. Sebagai gantinya, ia memberikan sejumlah besar keuntungan dan membaginya kepada 3 faksi yang membuat mereka tercengang. Pelelangan yang sukses kali ini tidak hanya memungkinkan Gerbang Xiao untuk menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga memungkinkan kota Feng yang telah menjadi sedikit suram karena pembubaran aliansi hitam sekali lagi kembali untuk popularitasnya pada puncaknya. Xiaoli mengirim orang-orangnya untuk membeli semua bahan obat mahal yang dia pesan dari semua tempat dengan kecepatan tercepat di akhir lelang. Kegembiraan di wajah Xiaoyan tidak dapat disembunyikan ketika dia menerima bahan obat. Dia mengerti bahwa dengan ramuan obat itu, di mana hari Yolo akan dibangunkan, tidak akan jauh lagi saat ia akan kembali ke Jiama. Di pegunungan yang luas dan dalam nampak Xiaoyan yang meninggalkan kota Feng. Kemungkinan akan ada aktivitas besar ketika dia membangunkan Yolo kali ini. Tatapan Xiaoyan menyapu ke kiri dan kanan puncak gunung yang terjal ini. Ruang hening itu sedemikian rupa sehingga orang bahkan kesulitan mendengar kicau burung. Sesaat kemudian dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengangkatnya ke puncak tebing dan berteriak dengan keras. "Cailin, aku harus merepotkanmu. Jangan biarkan siapapun menggangguku," kata Xiaoyan dengan keras. Medusa mengabaikan Xiaoyan seolah dia tidak mendengarnya dan terlalu malas untuk memberikan balasan. Xiaoyan sudah lama terbiasa dengan sikap Medusa, karenanya dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tahu bahwa wanita itu mungkin mengabaikannya, tetapi dia akan melakukan tugasnya tepat pada waktunya. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan duduk di atas batu besar. Sesaat kemudian dia menjentikan jarinya. Segera kuali obat kemerahan sekali lagi jatuh dan menabrak batu besar, menyebabkannya bergetar beberapa kali. Ekspresi Xiaoyan perlahan berubah saat mengamati kuali obat kemerahan itu. Cincin penyimpanan laut tenang di jarinya bersinar. Segera ramuan obat muncul dan mengambang di sekitar Xiaoyan. Penampilan ramuan obat itu agak aneh, namun aroma yang tidak biasa segera menyebabkan perasaan yang nyaman. Senyum di wajah Xiaoyan semakin kaya saat dia mengendus aroma obat yang tidak biasa. Semua bahan obat memiliki efek yang baik untuk kekuatan spiritual seseorang. Singkat cerita, di bawah kendali Xiaoyan, cairan warna-warni tidak menimbulkan banyak perlawanan terhadap api hijau gelap. Permukaan ganasnya mulai secara bertahap membentuk beberapa gelombang udara di tengah suhu yang sangat tinggi. Uap yang tak terlihat ditekan dan melewati cairan obat ketika gelembung udara sesekali meledak dan diam-diam akhirnya bergabung dan menguap ke dalam cincin hitam. Di bawah tekanan suhu tinggi sekitarnya yang akan menyembuhkan roh yang tertidur lelap di dalamnya. Di bawah tatapan sukacita Xiaoyan, lapisan cahaya redup yang mewakili kehidupan berangsur-angsur naik ke permukaan cincin hitam. "Guru, kamu sudah tertidur selama 2 tahun. Sudah waktunya untuk bangun," gumam Xiaoyan. Membangkitkan Yolo yang tertidur adalah tugas yang sangat menyusahkan dan lambat.
Namun Xiaoyan sudah bersiap untuk itu dan karenanya ia tidak terlalu cemas ataupun gelisah walau cincin itu masih tidak bereaksi. Setelah sebulan berlalu, dia sesekali membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian dia menenangkan dirinya dan melanjutkan penyempurnaan. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak gunung. Sesekali ia melirik pada Xiaoyan yang berada di tepi gunung yang curam. Sudah 2 bulan, kau seharusnya telah mencapai batasmu. Jika kau terus berjuang, kemungkinan orang lain harus datang dan menyelamatkanmu, kata Medusa tertawa dingin. Meskipun Xiaoyan agak jauh, tawa dingin Medusa masih terdengar dengan jelas di telinga Xiaoyan yang agak pucat. Xiaoyan perlahan membuka matanya ketika dia mendengar suara melayang di sisi telinganya. Douqi di dalam tubuhnya sekali lagi melonjak yang mengalirkan api hijau pekat ke dalam kuali obat. Kenapa? Apakah kamu khawatir padaku? Kata Xiaoyan. Aku khawatir tidak akan bisa mendapatkan pil obat itu jika kau mati, kata Medusa saat dia berbicara dengan dingin. Kamu bisa yakin bahwa aku masih bisa terus menanggungnya. Pil obatmu juga pasti akan sampai di tanganmu, kata Xiaoyan tersenyum. Dasar orang yang keras kepala, kata Medusa dengan ekspresi sedikit berubah saat dia melihat Xiaoyan memusatkan perhatiannya yang mengendalikan nyala api. Namun dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri. Apa hubungannya denganku jika dia mati? Kenapa aku mengucapkan kata-kata seperti itu padanya? Medusa menggelengkan kepalanya dengan bingung. Hal itu sama sekali bukan wataknya. Meskipun dia mengatakan itu dengan mulutnya, namun tatapannya sesekali akan melirik ke bawah. Sikapnya tampak seolah-olah dia benar-benar khawatir bila Xiaoyan akan jatuh. Waktu terus berlalu ketika cairan obat warna-warni yang melilit cincin hitam semakin menipis. Xiaoyan yang duduk di atas batu besar mulai bergetar sedikit. Api hijau gelap di dalam kuali obat juga mulai menyala dengan cara yang mudah menguap. Jelas kekuatan Xiaoyan akan benar-benar habis setelah waktu penyempurnaan yang begitu lama. Ekspresi Medusa sekali lagi berubah ketika dia melihat tubuh Xiaoyan yang sedikit berayun. Orang itu benar-benar gegabah, pikir Medusa. Meskipun ia diam-diam memarahi dalam hatinya, energi 7 warna secara samar melonjak di permukaan tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan dengan kuat menahan gelombang kelelahan dan perasaan pusing di kepalanya. Matanya menatap tajam pada cincin hitam yang terus-menerus dialiri Douqi-nya yang menyerbu dengan kecepatan yang semakin lambat. Pada akhirnya pikiran Xiaoyan sepenuhnya digantikan oleh kelelahan dan tubuhnya berayun semakin besar. Kau memang cari mati sendiri, pikir Medusa ketika dia melihat Xiaoyan yang bergoyang dan mungkin akan jatuh dari tebing kapan saja. Tubuhnya sedikit bergerak maju. Dari sikapnya sepertinya dia siap untuk bertindak dan menyelamatkan Xiaoyan kapan saja. Pandangan Xiaoyan menjadi semakin kabur. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun ia tidak ingin menyerah pada saat seperti itu. Dengan kuat ia segera mengalirkan sisa Douqi yang ada ke dalam kuali obat. Namun sesaat kemudian pandangannya menjadi gelap. Tubuhnya akhirnya berguling turun dari batu besar dan jatuh dengan kepala di bawah lebih dulu ke tebing. Sialan, pikir Medusa yang mengumpat ketika dia melihat Xiaoyan akhirnya jatuh dan segera bergerak maju hendak menyelamatkannya. Namun tubuhnya baru saja bangun ketika wajahnya berubah. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Orang ini layak mati, pikir Medusa. Sementara Medusa berjuang dalam hatinya, kecepatan Xiaoyan yang jatuh menjadi semakin cepat. Medusa menatap tajam ke arah Xiaoyan yang telah jatuh ke awan yang tersisa. Sesaat kemudian tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir menuruni puncak gunung dengan cara seperti kilat dan muncul di atas Xiaoyan. Lapisan warna-warni dari cairan obat di permukaan cincin hitam di dalam kuali obat akhirnya bergabung ke dalamnya tepat ketika Medusa bergerak. Cincin hitam tiba-tiba bergetar hebat dan riak energi tak terlihat menyebar dengan cara seperti gelombang dan menghantam dinding dalam kuali obat dengan keras. Riak tak terlihat menyebar semakin cepat. Sesaat kemudian gelombang sonik yang kuat itu dipancarkan dari kuali obat sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras yang bergema melintasi pegunungan. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati Xiaoyan yang berada sangat dekat dengannya. Ekspresinya nampak berubah berulang kali di bawah gejolak hatinya yang memulai perjuangan apakah akan menyelamatkan Xiaoyan pada saat seperti itu. Dia ingin membunuhnya, namun di sisi lain, jauh di lubuk hatinya ada perasaan lain dengan diam-diam mendesaknya untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan Xiaoyan. Konflik di dalam hatinya berlanjut sejenak dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil. Anggap dirimu beruntung kali ini, aku akan mengambil hidupmu 1 tahun kemudian, pikir Medusa yang kemudian mengulurkan tangannya dan meraih jubah Xiaoyan. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia akan membawanya kembali ke tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya di belakangnya dan menghantam dinding tebing hingga retak.
"Kamu siapa? Tunjukkan dirimu," kata Medusa. Suaranya baru saja terdengar ketika kekuatan hisap tiba-tiba muncul dan Xiaoyan yang tidak sadar segera meninggalkan tangan Medusa, mengikuti kekuatan hisap dan berpindah pada sosok manusia ilusi. "Ratu Medusa, kamu seharusnya bertanya apakah aku setuju kamu mengambil nyawa muridku," kata Yolau yang tiba-tiba muncul. Dari kekuatan spiritual yang dipancarkan dengan kuat, jelas tertidur selama 2 tahun juga menyebabkan kekuatan Yolau meningkat secara drastis. "Apakah itu kamu?" kata Medusa terkejut ketika tatapannya menyapu wajah Yolau. Yolau tertawa dan menatap Xiaoyan yang jatuh pingsan. Dia nampak begitu senang. Meskipun telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang mengalir pada rohnya dalam ketidaksadarannya. Siapa lagi selain Xiaoyan yang akan menggunakan tindakan semacam itu yang pada akhirnya dengan cepat membantunya dalam pemulihannya. "Tak kusangka kamu telah berhasil menelan piton 7 warna dan bergabung dengan rohnya. Kemajuanmu sangat cepat," kata Yolau melirik Medusa di langit. "Kamu juga tidak buruk, kekuatanmu sebenarnya telah melonjak setelah tidur selama 2 tahun, kata Medusa tertawa dingin. Awalnya dia berpikir bahwa dia pasti akan bisa melampaui pria tua misterius itu begitu dia bergabung dengan piton 7 warna. Namun dari tabrakan petir sebelumnya, Medusa bisa merasakan bahwa masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yolau. "Mengapa kamu masih tetap berada di samping Xiaoyan? Bukankah sekarang kamu sudah bergabung dengan piton 7 warna? Kata Yolau. Mendengar nada bicara Yolau yang tegas membuat Medusa merasa tak senang. "Apa hubungannya denganmu kalau aku di sini? Kamu orang tua juga memiliki tanggung jawab atas tindakan Xiaoyan yang mempermalukanku saat itu. Jangan pikir kamu bisa mengaturku," kata Medusa. "Kamu pandai bicara, aku tidak akan berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikannya begitu aku membangunkan bocah kecil ini," kata Yolau. Ekspresi Medusa sedikit berubah ketika dia melihat Yolau membawa Xiaoyan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikuti. Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yolau, namun ia tidak menghentikannya. Yang paling penting adalah membangunkan Xiaoyan. Tubuhnya meluncur di langit sebelum akhirnya berhenti di puncak gunung. "Bocah kecil, kamu telah melakukannya dengan baik," kata Yolau pada Xiaoyan saat ia sudah sadar. Xiaoyan hanya menggosok kepalanya dengan canggung di hadapan pujian Yolau. Tatapannya beralih pada Medusa. "Terima kasih telah menyelamatkanku, Cailin," kata Xiaoyan tersenyum. Ia masih mengingat ketika dia jatuh, dia masih bisa merasakan secara samar bahwa Medusa datang untuk menyelamatkannya. "Aku tidak menyelamatkanmu, dialah yang telah menyelamatkanmu. Selain itu aku hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat itu," kata Medusa dengan wajahnya yang dingin. Xiaoyan jelas memahami watak keras Medusa dan terlalu malas untuk membantahnya. Dia menoleh pada Yolau di samping. "Guru, kekuatanmu telah meningkat," kata Xiaoyan. "Hanya sedikit kekuatan saja, bocah kecil, bagaimana dengan api jatuh hati?" "Aku telah menelannya," kata Xiaoyan dengan senang. "Aku sudah tahu kamu tidak akan mengecewakanku," kata Yolau dengan sukacita yang sulit disembunyikan. "Guru, aku juga sudah menghabisi pengkhianat itu," kata Xiaoyan. Perkataan itu segera mengejutkan Yolau. Ia termenung sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Tangannya perlahan menepuk pundak Xiaoyan. "Itu bagus, bocah kecil," kata Yolau. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.